itu seorang residivis yang dulu juga memperkosa anak-anak kecil atau anak kecil. Jadi sangat mungkin, dan dia kan juga ya seorang pemulung. Jadi dari situ kita bisa bayangkan bahwa sangat mungkin bahwa anak ini juga diperkosa. Dan kalau kita lihat kondisi berikutnya bahwa anak itu lemas, maka sangat dicurigai, lebih dicurigai bahwa memang sudah ada sesuatu yang kurang baik, ada pemerkosaan. Terus karena dia pemulung juga perawatannya kurang baik, gizinya juga kurang. Jadi akhirnya muncul suatu kondisi di mana anak itu cukup lemas dan akan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dampaknya kita lihat juga dari dampak fisiknya. Ada namanya dampak fisik, ada namanya dampak mental. Kalau dampak fisik kita lihat apa yang telah dilakukan terhadap anak ini. Dampak mental kita tahu secara pasti bahwa seorang anak yang akhirnya tiba-tiba diculik, dilepas dari keluarganya, dilepas dari orang tuanya, maka jelas dia sangat stres, lalu harus berada di lingkungan yang berbeda. Lingkungan teman pun juga lingkungan yang sangat berbeda, mungkin juga tidak ada teman. Jadi situasi yang terjadi pada anak ini jelas sangat stres. Bisa dibayangkan kalau di samping stres, kemudian dia diperkosa, kemudian terjadi perdarahan yang cukup besar karena anak ini masih kecil, maka sangat mungkin akan mempengaruhi kekurangan darah dan akhirnya cukup lemas secara fisik seperti yang dikatakan oleh di media. Bukan trauma saja, traumanya besar terhadap anaknya, dan orang tuanya pun sangat mengalami trauma, kehilangan anak selama 1 bulan. Traumanya hanya bisa dengan pelan-pelan, trauma dari orang tuanya, trauma dari anaknya. Jelas untuk anaknya harus dilakukan pendekatan dari orang tua. Orang tua harus mengerti anak itu, dan jangan akhirnya malah anak itu dipersalahkan karena main-main jauh dari rumahnya sampai akhirnya bisa diculik. Jadi itu harus dihindarkan, tapi anak itu harus betul-betul didekati, anak itu betul-betul diajak bersama sampai traumanya berkurang dan semuanya berkurang jauh, karena trauma ini akan berakibat sangat besar. Kita butuh lama tidaknya kita harus melihat di tempat dia diculik apa yang terjadi. Apakah dia sangat tertekan pada saat itu, atau misalnya dia diculik tapi dia disayang walaupun tidak mau disayang. Apakah dia diberi makanan yang cukup, dia mau makanan yang diberikan atau tidak. Jadi trauma itu jelas sangat besar, tapi ada variasi yang sangat-sangat besar dan sangat besar biasa. Jadi itu harus kita pertimbangkan untuk menilai di kemudian hari bagaimana. Kemudian kita nilai juga bagaimana orang tuanya, melakukan pendekatan terhadap anak itu dan tidak mempersalahkan anak itu karena anak itu sudah terlalu trauma. Jadi kalau memang benar bahwa orangnya temperamental, kemudian dekat dengan anak kecil, maka sangat dicurigai bahwa dia akan banyak memarahin, apalagi dengan riwayatnya pernah memperkosa anak, maka sangat mungkin dia memperkosa dan dalam keadaan anak itu teriak-teriak, anak itu muncul temperamental dari orang yang menculik. Jadi kita lihat pada saat sekarang cukup banyak terjadi penculikan dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Jadi orang tua sebagian kurang waspada. Jadi kita ada penculikan yang sifatnya penculikan untuk pemerkosaan, ada penculikan untuk jual anak, ada penculikan untuk katanya mengambil organ. Jadi cukup berbahaya situasi sekarang, sehingga anak harus
diawasi ketat, harus tetap dijaga, dan anak itu harus diajarkan untuk tidak mudah percaya ke orang, apalagi jangan mau untuk ikut orang lain. Tapi kita lihat juga bahwa terkadang anak itu bukan dia mau, tapi betul-betul ditangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka anak itu juga harus dilatih bagaimana caranya untuk tidak pergi jauh, pergi bersama dengan kawan-kawannya, sehingga semua lebih terkontrol. Contohnya, kalau pergi ke area lain, maka dia juga harus anak itu tetap bergandengan tangan dengan anaknya, supaya kalau kurang waspada sedikit, tetap merasakan anak ini kok tidak ada.